Shalom. Haleluya ya. Semua sudah dilawa Tuhan, semua sudah diberkati oleh kuasa puji-pujiannya. Kita menyatakan bahwa hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan Yesus hadir di tempat ini saudara ya, dan sudah memberkati saudara dan saya lewat kuasa firman Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang ditinggikan. Puji Tuhan ya. Hari ini kita terus belajar mengenai kebenaran firman Tuhan untuk terus membenahi kehidupan kita jauh lebih baik saudara. Nah, ada ceritanya orang ya kekurangan makan lalu bisa bertumbuh. Orang biasanya kekurangan makan lama-lama bisa mati. Namun hari ini Tuhan izinkan saudara dan saya terima anugerah yang daripada Tuhan. Kita hidup di hari ini itu adalah juga anugerah. Saya diizinkan Tuhan untuk terus bersyukur saudara. Kita terus membenahi hidup kita nantinya jauh lebih baik. Dan nantinya bila Tuhan ya sudah finish kehidupan kita ini sudah disempurnakan ya. Selagi kita tinggal di dalam dunia ini saudara, kita harus terus mau disempurnakan lewat kebenaran firman Tuhan ya. Hari ini kita bersyukur, kita terus belajar ya mengenai letih saudara ya. Waktu firman mengenai letih ini ya saudara. Letih ya, kondisi letih, kondisi capek saudara ya. Kita kupas dulu ya, kita belajar, saya pun belajar oleh kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Letih atau capek saudara. Kondisi letih atau capek ya, biasanya ini dialami oleh hampir seluruh daripada umat manusia di muka bumi. Gak ada orang yang gak capek, gak ada orang yang gak letih saudara. Bahkan anak-anak Tuhan pun juga ya pernah melewati atau menghadapi atau mengalami kondisi letih ya. Baik itu di dalam pekerjaan, baik itu di dalam kehidupan kita sehari-hari ini ya, yang kita jalani ya. Kayak letih, capek saudara ya. Apalagi di lingkup-lingkup pekerjaan ada tekanan, tantangan yang terjadi di dalam pekerjaan. Itu juga membuat letih saudara. Masuk di dalam ruang pelayanan saudara, tabrakan sampai pelayan Tuhan yang lainnya. Terus intensitas kita melayani gak ono lerene juga letih saudara ya. Kapan hari Mbak Ika juga melayani youth ya, waktu retreat dia katakan sebenarnya berbicara soal letih saudara ya, karena harus melayani youth sendiri gitu ya. Oke, bahkan semua para pelayan Tuhan ini sanggup ya, melewati yang namanya keadaan letih ini bisa saudara. Bisa, gak peduli siapapun. Capek saudara, letih. Nah, letih ini biasanya ada dua saudara ya. Letih secara fisik, enak letih secara fisik saudara. Terus nyambut gawe, capek, mulai istirahat boleh ya kan. Atau angkat-angkat, bersih-bersih ya. Capek ini letih. Istirahat sudah selesai. Namun ketika kita letih secara jiwa, nah ini yang harus perlu diselesaikan saudara. Kalau tidak, maka akibatnya fatal ya saudara. Orang kalau letih secara jiwa, tekanan yang terus-menerus menekan, masalah yang terus seakan-akan gak ono ujung-ujungnya menurut. Seakan kok gak ono pertolongan, kok masalah terus ya, kok gak mari-mari masalah ini, kok tertekan terus-menerus saudara. Akibatnya kalau kita tidak diselesaikan secara jiwa, saudara capek secara jiwa, capek secara letih secara jiwa saudara. Apa akibatnya? Depresi, stres, juga sakit. Itu saudara ya. Makanya perlu diselesaikan hari ini. Tuhan itu Allah yang maha baik. Yesus yang ingin terus menyempurnakan kehidupan saudara dan saya, anak gitu loh. Kita ini anak makanya terus diperhatikan lewat kebenaran firman Tuhan. Yesus ingin memperhatikan dan membenahi kehidupan anak-anak supaya gak bodoh gitu loh. Ambil cara-cara kita yang lama supaya gak bodoh saat dunia mengalami masalah ini, saudara mengalami masalah ini. Kalau dunia menghadapi masalah ini, dia harus begini, saudara sama jangan. Firman Tuhan akan terus berbeda. Anak-anak Tuhan itu caranya yang berbeda. Manusianya sama. Saya dengan orang lain yang ada di luar Tuhan juga bodoh saudara ya. Tapi yang membedakan saudara dan saya, anak-anak Tuhan, cara saudara menyelesaikan, cara pandang saudara, cara hidup kita ini berbeda. Sehingga apa? Ketok oleh anak Tuhan, ambek orang di luar Tuhan. Ketika
secara jiwa saudara, capek saudara. Jangan berbicara soal enak ibu nang omah yo, aku sing nyambut gawe kedungsangan. Maaf, sing nang omah jauh lebih susah saudara ya. Gurung isuk tanang gawe bengi sampai bengi kembali ke pagi lagi saudara. Kalau maaf ya bapak-bapak, karena sifat bawa wedok ya, bela wedok enggak. Bapak-bapak mulai kerja capek saya istirahat, tapi sama gitu loh. Letih itu sama, bahkan pelayan Tuhan pun isok letih. Nek kelas dengan yang lainnya, sing lainnya tidak mendukung atau intensitas kita melayani terlalu letih saudara. Nah, hari ini kita belajar tentang keletihan saudara ya. Kita harus lakukan apa sih saudara? Ketika apa yang harus kita lakukan ketika kita benar-benar capek ini? Saya letih, masalahnya terlalu berat buat saya, misalnya seperti itu. Letih, capek. Saya sendiri yang mikir ini capek. Saya sendiri yang cari jalan. Saya sendiri yang menghandle semuanya, letih, capek saudara. Nah, yang harus kita lakukan ketika kita benar-benar capek, letih secara jiwa kita, capek. Kalau enggak depresi loh saudara ya. Dan Tuhan Yesus mau katakan, yang pertama ketika kita melewati atau dalam kondisi atau mengalami kondisi letih, capek ya, kok pekerjaan semakin lama semakin sulit, pelayanan juga terhimpit, keuangan tambah nemen saudara ya, keluarga juga sama, sakit penyakit terus menggerogoti dan sebagainya. Capek Tuhan. Tapi yang harus kita kerjakan hari ini ketika kita mengalami letih, saudara, yang pertama, orang letih itu misalnya ini contohnya pelari. Ketika dia letih ataupun kita tanda gawe lah ya, kerja gitu, toto dan sebagainya. Ketika kita letih, saudara, apa yang kita lakukan? Pelari. Pastilah apa? Berhenti saudara. Berhenti kalau dia luan dan dia nggak sampai finish ini mati. Kalau kita lanjut mati. Kalau kita lanjut pingsan gitu ya, atau tandang gawe nemen ini ya. Yang harus kita lakukan yang pertama ketika kita letih, saudara, letih, capek saudara, yang pertama harus berhenti. Berhenti dari apa saudara? Berhenti hanya berfokus pada masalah ataupun tekanan yang ada. Kalau enggak saudara lanjut terus mikir, fokusin nang kono, depresi saya yakin jamin nanti di menurutku akeh saudara ya. Isuk depresi dan jatuh sakit gitu. Ada memang penyakit yang disebabkan oleh stres, depresi yang ada. Enggak malah baik kan? Masalah enggak malah kunjung baik. Kalau kita terus berfokus pada masalah ataupun tekanan yang ada di dalam kehidupan kita, enggak justru malah membuka jalan bagi kita. Tambah nomen saudara, nomen, tambah kita terpuruk. Untuk itu berhentilah saudara, untuk berfokus pada masalah yang ada. Enaknya Mbak Nini gak fokus dengan masalah yang iso ae ngomong. Saudara, saya mau katakan, saya pun berada di tempat ini, saya pun bisa memberitakan firman Tuhan. Karena saya ingin berhenti dari masalah yang ada saudara. Fokus ambil masalah itu rugi saya katakan. Iso ngerogoti diri sendiri. Juga kita tidak akan bisa maju di dalamnya. Saya tidak akan bisa berdiri. Nek masalah itu bodoh. Saudara, Jawa kata sawang sinawang. Delok situ enak, delok situ enak. Sama. Jemaat pun punya masalah berat, tekanan berat, saya pun sama. Kalau saya mau letih saudara, saya tidak akan bisa berdiri di sini. Saya kalau memikirkan masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan saya nggak mau memberitakan firman Tuhan. Terlalu berat bagi saya. Berat Tuhan. Saya harus belajar lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi saya ingin berhenti untuk berfokus pada masalah yang ada. Mandek. Sekali saya ingin dipikir. Berhenti saudara. Untuk mengalihkan fokus kita pada Yesus. Mandek saudara, letih loh. Lek dipaksa ya mau balik mana? Nggak ada jalan keluar. Paksa mikir terus. Ujung-ujungnya sudah bisa sakit sendiri. Ujung-ujungnya bisa depresi dan stres sendiri. Ya, nek sampai puncak masalahnya kita ke Menur, ya rumah sakit jiwa di sana. Bahaya saudara. Berhentilah untuk memikirkan masalah-masalah ataupun tekanan yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara, dikatakan yang pertama, yang kedua saudara,
terjadi dalam kehidupan kita. Keadaan kita menjadi benar-benar letih. Capek aku harus mikir-mikir ini. Gurung anak sekolah, gurung rumah tangga, belum lagi masalah-masalah di lingkungan yang ada, belum bergereja, macam-macam kompleks masalah. Kita berpikir terus-menerus dan tidak mau berhenti, bahaya. Yang kedua, saudara, di dalam Matius ini firman Tuhan ya, langsung di dalam Matius 11 ayat 28, 29 sampai 30. Ini ayat yang tidak asing buat saudara dan saya. Kita lihat ya, ini ayat sering riwari ya dalam beranda saudara, bukan ya? YouTube pernah ya, YouTubean ya. Ini ayat yang sering riwari di gereja ya, sering diberitakan di gereja. Matius 11 ayat yang ke-28 saya akan bacakan. Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama aja supaya kita lagu nanti hasilnya ya. Sudah ketemu ya, kalau belum bisa baca di atas. Terima kasih Mbak Fitri. Ayo, 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang kedua, yang harus kita lakukan ketika kita capek, ketika kita lesu, tekanannya terlalu berat ini Tuhan. Kabeh-kabeh tak pikir dewi, tak putusi dewi. Capek Tuhan. Hari ini Yesus katakan, di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku, marilah kepadaku, hei kamu yang letih, lesu. Saudara, respon firman Tuhan itu penting dalam kehidupan kita. Yang kedua, respon firman Tuhan. Dan apa? Kalimat marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, ini adalah kalimat aktif, bukan kalimat pasif. Kalau kalimat pasif itu duduk, berbaring ya saudara. Kalau ini marilah, jadi ada progres yang harus kita kerjakan. Ketika kita letih lesu, respon firman Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus ajak untuk datang kepada Dia. Mutlak, gak apa saudara pilihan. Tapi Yesus mau tawarkan kepada semua sidang jemaat Tuhan. Lek letih nak, lek lesu, datang kepadaku. Soal saudara mau datang atau enggak, itu respon. Saya kembalikan kepada saudara, itu pilihan. Tapi Yesus inginkan semua anak-anaknya merespon daripada firman Tuhan. Makanya terus berminggu-minggu dikekno firman Tuhan, respon firman Tuhan. Dan ada progres yang kita kerjakan, langkah yang harus kita kerjakan. Ojo lek wis merespon nang omahe tambah terpuruk. Capek ini Tuhan. Gak nang gereja, tinggalkan persekutuan, ninggalkan jam-jam doa. Lu capek loh ibu-ibu. Ya mulai jam 3 isuk biar sampai balik mana, sampai balik mengisor mana, sampai balik mana, muter kehidupannya. Kalau berbicara tentang capek Tuhan wis gak usah doa. Saudara, lama-lama tinggalkan Tuhan. Saudara, makanya di sini dikatakan di dalam firman Tuhan ya. Saya akan bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan apa? Lego, saudara, lego. Meskipun ini loh masalah belum selesai, bro. Kalau kita datang kepada Tuhan itu ono 2 opsi. Masalah diselesaikan, amin. Masalah belum selesai kadang-kadang saudara, dibiarkan belum selesai. Tapi saudara akan mengalami apa? Kelegaan, lego. Meskipun rasa letih, rasa capek ada di dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita respon firman Tuhan, ketika ada proses atau progres atau langkah, maka kita akan lega, saudara, kelegaan. Saudara, semua masalah itu selesai dengan kita melangkah langsung instan selesai. Nggak suka, Tuhan suka prosesnya. Tak selesai ya bisa Tuhan kerjakan itu. Tapi Tuhan inginkan saudara kita juga berproses di dalamnya. Kita akan mendapatkan kelegaan meskipun masalah belum selesai. Kembali saudara, saya pun ada banyak masalah yang belum terselesaikan di dalam kehidupan saya. Namun saya lego dan saya bisa berdiri di tempat ini. Sebuah ya gitu ya, karena kita mau respon kebenaran firman Tuhan. Kita mau ada progres yang kita lakukan, langkah yang kita lakukan.
Saudara, kenapa banyak anak Tuhan, gereja Tuhan semakin buruk, terpuruk, nek keseleti, terpuruk, tambah masalah. Dia katakan masalahku akeh. Kayak depresi, stres. Lo ayo datang kepada Tuhan. Nggak mau saudara. Ya. Soalnya masalahku ini akeh, depresi, stres, masalah, macam-macam tantanganku ini akeh. Terus dia ambil langkah terburuk di dalam kehidupannya, tidak mau datang kepada Tuhan. Terus mulai kita ngomong, dia minta solusi. Kadang-kadang minta solusi lucu ya. Nah, kalau di sana di sini sama aja mungkin nggak tahu. Ngomong ini, lek ditekan gak teko semua akeh masalahku iki numpuk-numpuk gak dipikir. Makanya gak usah dipikir gitu ya. Terus kalau kita berbicara tentang dia minta solusi caranya gimana, kita berikan firman. Oke, dia hanya di batas firman saudara. Kalau kita hanya tahu di batas firman aja saudara, tanpa kita respon dengan baik. Mulai dari firman Tuhan itu karena gini, nek kamu lagi datang kepada Tuhan dan dia, seru. Ya seru oleh kalau seru ya apa sampai berminggu nunggu firman Tuhan, tapi tanpa merespon, tanpa ada progres, percuma saudara, nggak akan pernah selesai. Kita nggak akan mendapatkan kelegaan. Hak firman Tuhan hanya batasnya ditahu aja. Tapi responnya ndak ada, progresnya ya ada ya pancet aja. Kok diomongin mana? Walah Tuhan kok kayak gini, ikut Tuhan kok kayak gini. Gak ada hubungannya, saya mau katakan. Gak ada hubungannya Bu. Ya saya katakan. Sekarang pribadi ibu aja yang perlu dibenahi. Nek Yesus mah tetap baik, pengen anak-anak EKB menikmati kelegaan, pengen masalah-masalahnya Anda itu diselesaikan. Tapi ketika saudara tidak merespon dan tidak ada langkah sama sekali, progresnya gak ono, malas persekutuan, malas berdoa, malas ibadah dan sebagainya, tambah jauh terpuruk daripada Tuhan pengen lego, gak iso gitu. Sulit. Walaupun saudara datang ya kepada Tuhan misalnya seperti ini, tapi tanpa merespon di dalam hidup kita, tanpa ada progres, semangat yang mau diubah oleh Tuhan Yesus. Saudara datang, letihlah sudah berat-berat katanya ya, aku capek. Tapi mulai tetap bodoh mana, letih mana, capek mana, masalah mana, tidak pernah berhenti. Gereja Tuhan itu harusnya menjadi penggenap daripada firman Tuhan. Makanya firman Tuhan ini diberikan itu untuk saya, untuk saudara, bukan untuk binatang lain. Ini untuk anak-anak kesayangannya, bukan untuk orang-orang di luar Tuhan. Makanya berminggu terus didengung-dengungkan tentang firman Tuhan. Respon jari Tuhan, respon aku ini. Mek tekodok tanpa merespon, tidak ada kelegaan itu mutlak firman Tuhan. Bukan saya itu jahat ya. Mana ini lagi khotbah jahat, bukan saudara, ini firman Tuhan. Benar saudara, lek datang benar-benar progres, anak langkah. Meskipun saudara keseak-seok, contoh nama di Mbak Yai itu. Berapa tahun ya? Berapa tahun ini sakit saudara, datang keseok-seok. Nek dipikir lah kok tekan gereja nang omah saudara coba duduk di kursi roda ini capek saudara, saya nggak esok ngerasa lagi kan nek sakit gini capek. Saya datang ke sini saudara. Kalau tidak ada langkah, tambah nemen saja. Ya firman Tuhan katakan nemen saudara. Tambah depresi, nggak ada hiburan di dalam kehidupan kita. Letih berbicara soal capek. Yang sakit ini jauh lebih capek. Ya kita semua capek, kita semua letih. Tapi yang kedua Tuhan Yesus mau katakan, datanglah anak kepadaku, marilah kepadaku yang letih dan letihlah sudah berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan. Yang ketiga saudara ya, mengapa anak Tuhan ini mengalami keletihan? Cara yang ketiga, ayat yang ke-29. Di situ dikatakan, tadi marilah ya, yang kedua, pikulah bukti yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Maaf ya, saya ini baca sok samping matanya sudah. Pikulah bukti yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi yang ketiga, ketika kita letih, ketika
seakan-akan tidak kunjung habis. Ya, tekanan yang terus-menerus ini menekan ini. Nemen ini ya. Gak kunjung habis, capek Tuhan. Yang ketiga, firman Tuhan mau katakan pikul lampu. Saya baca ayat ini saya bingung saudara. Loh Tuhan, kok aneh ya? Wes apa ya? Kita ini letih, berbeban berat. Kok ditambahin kok gitu ya? Kok itu kerbos yang dipasang ambil ganda gitu ya? Cek gitu kayak. Lah kok nemen tambahan anak bebanmu? Tapi kok di sini yang dipasang Tuhan adalah tanggung jawab. Prioritaskan kepada tanggung jawab peran supaya saudara tidak letih. Tanggung jawab peran saudara, prioritas. Oke, letih itu adalah perasaan yang sementara. Jangan pernah mengambil pilihan atau keputusan yang permanen. Nek wis letih, kowe gak mau datang kepada Tuhan, capek itu sementara. Nek misalnya kita mau berhenti, ya memikirkan itu kalau kita datang kepada Tuhan. Yang ketiga, kita ini prioritas kepada apa? Tanggung jawab peran. Saudara tidak akan letih mengalami apa? Di sini dikatakan kelegaan dan ketenangan. Tapi kalau kita perasaan sementara kita lanjut lalu ngambil keputusan, gak usah gerejo-gerejoan, gak usah doa-doaan, tetap podo letihku, tetap capek aku. Saudara, itu pilihan yang salah, permanen. Akhirnya sudah jauh dari Tuhan. Tambah gak nang gerejo malas. Itu adalah pilihan permanen. Hanya untuk apa? Perasaan yang sementara. Eman kan? Tuhan tahun-tahun, emang Tuhan itu luar biasa. Ojo nak, perasaan letih, lesu, berbeban berat itu sementara. Tapi seringkali anak Tuhan atau gereja Tuhan ngambil pilihan yang permanen. Gak usah gereja-gerejaan, gak usah doa, gak usah terlalu setia lah ya. Itu adalah pilihan yang permanen saudara. Bahaya orang seperti ini, bahaya eman gitu. Tuhan katakan nanti di ayat yang ke-30 itu Tuhan itu luar biasa. Jadi saudara, yang ketiga, prioritaskan dalam tanggung jawab peran. Di sini saudara perannya apa? Mungkin kalau di rumah ibu, bapak, anak, kalau di sini mungkin pelayan Tuhan ataupun jemaat, semuanya punya tanggung jawab prioritas. Oke? Saya ambil contoh misalnya Pak Jojo ya. Pak Jojo ada Pak Jojo ini ya. Pak Jojo ini dia pintar main musik misalnya ya. Dan dia pintar IT. Gereja kita sampai masuk YouTube. Itu karena Pak Jojo ya. Saya juga kaget ya. Oh, puji Tuhan ya ada perkembangan. Dia ngambil di gereja ini dua peran. Dia pemain musik juga, dia pintar IT ya, ngedit ataupun apa saya nggak ngerti ya. Tapi saya tahu hanya YouTube-nya aja ya. Waduh, kayak ini mengalami kemajuan untuk YouTube besok di Jelongan ya. Ya itu misalnya Pak Jojo ya. Dia ngambil dua peran di gereja ini. Ya. Kalau tidak dikerjakan dengan tanggung jawab atau memprioritaskan peran Pak Jojo dua ini saudara, letih, capek dia mengatakan. Ya apa sih liane gak ngewangi, yo. Aku tok ae. Ya, nah, letih. Salah sapa saudara? Letih. Tapi kalau Pak Jojo ini ambil dua peran ya, boleh nang omah kayak suami, bapak, pekerja ya. Misi ini di sini contohnya. Dia ambil dua peran dan itu diprioritaskan untuk dia tanggung jawab. Maka yang namanya letih, misalnya seliane gak melok isok ngewangi Pak Jojo, gak iso soalnya. Dia fun aja, dia tanggung jawab aja, dia lakukan, diminimalisir keletihannya. Ya wes oke ya. Yang lainnya gak bisa, aku tanggung jawab peranmu di sini di dua peran. Jangan pernah ngambil beberapa peran kalau kita tidak bisa tanggung jawab. Ngono ya. Cek iso di dulu orang lain aku ki pinter iso sibuk. Ya saudara. Dan saudara tidak pernah menyelesaikan dengan baik atau tanggung jawab dengan baik. Ini bahaya saudara ya. Tapi kalau kita mengambil beberapa peran, silakan jadi Tuhan di gereja ini. Pelayan Tuhan monggo, jemaat Tuhan monggo, ya dalam pelayan Tuhan saudara mau mengambil 3-2 peran di sini, silakan kalau saudara sanggup bertanggung jawab. Soalnya kan
nang omah ya ibumu mikir maneh, nang omah ya bapakmu muter maneh. Nah, tapi kalau kita sudah tanggung jawab peran ini, sudah prioritas tanggung jawab, maka latih lesu ya tidak minim gitu. Perasaan itu hanya sementara datang. Saya mau katakan, Tuhan Yesus mau katakan, pikulku ya, pikulku yang kupasang. Tanggung jawab aja di gereja ini ya. Sebagai jemaat Tuhan pun sama. Enggak apa-apa saudara, enggak Tuhan enggak. Oh, pelayan Tuhan di sini istimewa, jadi jemaat enggak istimewa. Sopo mau katakan seperti itu, enggak ada. Ingat ceritanya Maria dan Marta. Marta itu sibuk loh melayani. Melayani, Yesus masuk langit melayani. Tapi Maria apa saudara? Mek lungguh tok saudara. Lungguh dekat kaki Yesus dengan Yesus. Keluhannya apa? Yesus minta apa gitu. Yesus gini. Mek lungguh tok sama. Dan tidak ada yang dihargai oleh Yesus. Malah sing komplain sing pelayan Marta. Lha enak lungguh tok. Tapi Yesus katakan apa? Enggak apa-apa. Dia pilih sebagai seorang jemaat sing dekat dengan aku. Lah kok sibuk karena dewe. Ya enggak apa-apa, saudara ambil peran sebagai jemaat, enggak apa-apa asalkan itu dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Yesus enggak pernah ngomong, iya Maria, kau niku cek enak lho dekat aku. Kalau adikmu tangan gawe melayani terus. Enggak saudara, enggak ada yang terlalu istimewa. Semua kita istimewa, baik jemaat Tuhan, baik pelayan Tuhan, sama-sama nek itu dikerjakan dengan prioritas dan tanggung jawab. Podo upaya sak dinar. Nanti lek upaya sak dinar, lho kok ngos-ngosan nang kene koyo istimewa, enggak sama aja. Saya pulang ke sak dinar, Pak Kasio juga untuk 1 dinar, sama aja. Oke ya, kalau respon benar-benar firman Tuhan. Yang penting perannya sebagai seorang jemaat juga sama, harus tanggung jawab jemaat, kesetiaan saudara, doa-doa saudara yang kami butuhkan untuk para pelayan Tuhan. Itu jemaat juga turut serta loh saudara mendoakan ya. Doa mau kami para pelayan Tuhan ini. Nek jemaat kalau pelayani, kalau sing layani, sebaliknya. Nek pelayan Tuhan kalau jemaat sapa sing dilayani ya, saling saudara. Ambil peran kita masing-masing saudara. Yang luar biasanya terakhir ayat yang ke-30 ini saya sampai nangis ya saudara. Tuhan itu Tuhan. Kita baca ayat yang ke-30 ya sama-sama. 1, 2, 3. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sekali lagi nggak dengar ya. 1, 2, 3. Sebab golnya ayat yang ke-30. Saya sampai nangis ya ampun Tuhan. Yesus itu bukan hanya Tuhan yang akbar. Yesus itu bukan Allah yang berdaulat. Dia sampai mau katakan seperti ini loh ya saudara, ayat yang ke-30. Ingat, belakangnya itu huruf besar itu Yesus yang mengatakan. Dia katakan sampai gini. Ketika kamu ya letih lesu nak, kamu berhenti dan fokusmu hanya di aku. Ketika kamu letih lesu ya nak, kamu mau respon dan progres untuk datang kepadaku. Ketika kamu letih lesu nak, tapi kamu tanggung jawab peran dan kamu selesaikan dengan baik. Lalu Yesus katakan ayat yang ke-30. Sebab yang pasang itu enak dan bebanku. Coba ku ya di situ huruf besar. Bebanku pun ringan. Yesus mau katakan, nak, kalau kamu bisa diajak kerjasama dengan baik, tidak hanya sebagai jemaat atau anak-anak Tuhan yang pasif, tapi kamu aktif, baik sebagai jemaat, baik sebagai pelayan Tuhan yang aktif. Maka Yesus katakan apa? Bebanku ya ringan loh nak. Di sini besar. Makanya firman Tuhan itu adalah rahasia Allah yang bisa mengungkapkan isi hati Tuhan juga. Sama ada dipelajari benar-benar apa-apa yang nangis kita saudara. Waduh, saya mau katakan segitunya Tuhan sampai aku bisa dikatakan partnernya. Nek misalnya ada jemaat Tuhan sing tidak ada responnya, pasif ya, pelayan
belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Halo para pelayan Tuhan, ketika kita menjalankan peran kita yang ada, kita tanggung jawab dengan lemah lembut ya, rendah hati ya. Ini bukan kata saya Yesus, tapi kalau kita menjalankan peran kita, tanggung jawab, misalnya tahu peran kita, wah aku isok ini sombong jatuhnya saudara. Belok wong liya macil jari ini saudara. Tapi ketika Yesus katakan seperti itu, ada pelayan Tuhan yang benar-benar tanggung jawab peran dengan baik, tanggung jawab, dia lemah lembut, dia rendah hati. Lemah lembut itu mau mengajari orang lain, menerima orang lain dengan segala kekurangan dan kelebihan. Ojo terus lek ono wong liya bisa, kita merasa tersaingi, jangan. Itu tandanya kita tidak lemah lembut sebagai seorang pelayan Tuhan. Lek lemah lembut ono wong iso malah seneng, monggo belajar, monggo di sini. Itu Yesus, dia rendah hati. Maka Yesus katakan bebanku itu ringan. Ternyata anakku iso takjak digawe partner kerjasama dengan baik saudara. Yesus itu luar biasa, beban Tuhan ringan. Masakan kita terus mau membebani Yesus dengan kita melakukan hal-hal yang kurang berkenan, ketika kita lesu ya, perasaan yang sementara, lalu kita mengambil pilihan yang permanen, akhirnya Yesus nambah bebanmu nak. Tapi kalau kita menjadi seorang yang letih lesu, keadaan letih lesu, tapi kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berhenti fokus terhadap tantangan dan masalah, kita respon, kita progres, dan kita mengambil peran, tanggung jawab peran, maka saudara akan mengalami kelegaan dan ketenangan, dan beban Yesus itu menjadi ringan. Amin. Amin. Beban saudara ringan. Amin. Saudara akan mendapatkan ketenangan. Itu yang dibutuhkan banyak orang ya. Amin. Lego ya. Jadi mulai nanti lego. Buddha gak bodoh nggak boleh. Biasa kan yang didoakan di sini. Datang tidak sama dengan apa? Ketika kita pulang. Cek lego saudara. Cek tenang. Cek Yesus pun bebannya ringan. Ini firman Tuhan. Tetap jadi pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang mengambil prioritas tanggung jawab peran. Masih jadi ibu loh. Perannya ini gak gampang saudara. Jadi dianggap gampang saudara ya. Letih, lesu, apa saudara, ya itu manusiawi. Tapi ketika kita katakan, ya masih peranku, Mbak Ika itu kan ya ditinggal suaminya, bukan ditinggal Mbak Ika ya, suaminya cari semoga berlian, jadi jauh. Karena misalnya Mbak Ika yang tadi bojone, iso anak-anaknya gak mau saudara. Ngangkat galon dewe, masak LPG dewe, apa nyanyi cek sinyo teko ae LPG kuntek, galon kuntek ngenteni sinyo teko. Kamanya anak saudara, gak akan bisa jadi keluarga lagi yang utuh. Sek ngenteni bojoku, tapi tanggung jawab peran. Mbak Ika ngambil ganda, yo ibu yo bapak, wow banget ya, tapi tidak apa-apa Mbak Ika ya. Tuhan akan kerjakan yang terbaik buat kita semua. Mungkin sama ya dengan saudara dan saya. Mungkin ada peran yang ganda yang saudara harus kerjakan. Prioritaskan itu. Ketika perasaan letih lesu datang, saudara responnya cukup dengan firman Tuhan dan katakan, oh itu tanggung jawabku. Bersama dengan Tuhan Yesus, maka saudara akan mengalami ketenangan dan kelegaan. Amin. Ini yang dapat saya bagikan biar menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan pujikan apa ini, di titik terendahku ya judulnya. Kan pujian sampai saya bingung ini judulnya apa ini? Di titik Oke, itu kagumi ya cara Tuhan mencintai saudara dan saya ya. Walaupun saudara letih di titik terendah di dalam kehidupan ini ya, capek. Saudara saya tahu saudara pun capek, saya pun juga capek.
selama kita hidup ya. Dan mungkin banyak peran yang sudah saya ambil, saudara prioritaskan itu. Ketika saudara latih, ya jadi bapak, ya jadi ibu, ya saudara. Namun prioritas itu menjadi tanggung jawab kita. Ya wes kita kerjakan. Maka saudara akan mengalami kelegaan yang daripada Tuhan. Sebagai pekerja mungkin saudara katakan, koncoku gak ngewangi aku, angin aku nyambut kayak ini timbang koncoku. Namun saudara ambil peran itu, capek, letih saya. Tapi prioritaskan tanggung jawab peran itu. Oke, sebagai seorang nenek sama saya itu. Banyak saudara peran yang kita ambil. Namun satu hal, kita harus prioritaskan peran yang saudara dan saya ambil. Itu pilihannya saudara. Haleluya. Bukan bumi. Cara Tuhan mencintai saudara dan saya. Sampai saat hari ini Engkau berikan firman-Mu buat seluruh umat-Mu. Haleluya, glory. Haleluya. Mari jemaat pujikan ini sama-sama. Cerita proses hidup, titik terendahmu hari untuk menangkanmu. Tuhan tidak akan pernah menyerahkan kehidupan saudara dan saya. Tidak akan berikan kelegaan, tidak akan berikan kelegaan hari ini. Tuhan akan berikan kelegaan hari ini. Saya berjemaat Tuhan pasti berdiri. Glory, haleluya. Saya berjemaat pasti berdiri. Glory, haleluya. Tuhan tidak akan menyerahkan saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Amin. Paling tidak akan pernah terbatas. Kuasa tidak akan pernah terbatas. Haleluya. Siapapun di sini, siapapun yang mengalami kondisi letih, saat ini saya letih Tuhan, saya menerima letih dan menjadi respon di dalam firman Tuhan. Glory.